Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dini Lestari dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Mancasakti Kota Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD dan Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Di sini ada pengertian dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data dan menggunakannya untuk dapat melakukan proses berpikir dan bertindak seperti manusia. Dalam ilmu pendidikan, tugas guru ke sistem AI ini yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswanya. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajar sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas dalam bentuk sistem tutor yang cerdas. Peran alternatif AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat beragam hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman, menuntut segala bidang termasuk pendidikan untuk beradaptasi maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Berikut contoh penerapan Artificial Intelligence dalam pendidikan. Yang pertama, ada mentor virtual. Fungsi AI yang saat ini sudah cukup banyak diterapkan pada berbagai platform teknologi pendidikan, terutama yang berbasis daring, yaitu sebagai mentor virtual. AI bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal para siswa, kemudian memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali layaknya seorang guru atau tutor. Yang kedua ada voice assistant. Teknologi AI yang satu ini memiliki kemiripan dengan mentor virtual. Hanya saja, voice assistant lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi. Voice assistant juga merupakan salah satu teknologi AI yang paling banyak dikenal dan dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Contoh voice assistant yang umum dikenal sebagai Google Assistant atau Google, Siri atau Apple, Cortana, Microsoft, dan lainnya. Voice Assistant memungkinkan para murid bisa mencari materi, referensi soal, artikel, sampai buku dengan hanya berbicara atau menyebutkan kata kunci. Ketiga ada Smart Content, merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dari buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. Contoh umum penerapan teknologi ini terdapat di berbagai perpustakaan digital saat ini, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum. AI bisa menemukan dan mengkategorikan buku yang Anda cari secara cepat dan terstruktur. Bahkan Anda akan diberikan rekomendasi buku dan konten lain yang relevan dengan apa yang sedang Anda cari. Selanjutnya ada Presentation Translator. Teknologi yang satu ini memiliki kemiripan dengan Voice Assistant, yaitu mengandalkan suara dalam menjalankan fungsinya. Hanya saja, Presentation Translator memiliki spesifikasi kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang Anda inginkan, sehingga pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks, pidato, artikel, atau buku digital tanpa perlu membaca. Jadi dengan AI Speech Recognition ini, penggunaan dapat mendengar dalam bahasa ibu mereka. Anda bisa membaca dan memahami jurnal, artikel, maupun dari buku, bahasa apapun dengan lebih mudah dan cepat. Yang selanjutnya ada Global Course. Teknologi AI satu ini sudah lumayan banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Secara sederhana, Global Course, pengguna atau murid bisa mencari dan mengikuti kursus daring dari seluruh dunia. Platform khusus bisa merekomendasikan ketertarikan dan minat Anda sesuai kata kunci yang sudah Anda masukkan sebelumnya. Contoh kursus yang sudah menerapkan teknologi AI seperti kursus Udemy, Google AI, Alison, Has Academy, Duolingo, dan lainnya. Yang keenam ada Automatic Assessment. Saat ini banyak AI yang digunakan untuk keperluan assessment dan koreksi soal otomatis secara online.
Penggunaan fitur seperti ini memudahkan guru dan tutor menyiapkan dan mengadakan kuis maupun ulangan secara mudah dan praktis. Guru dan tutor tidak perlu lagi membuat soal dan mengkoreksi soal secara manual. Sistem AI akan bekerja sendiri sesuai instruksi yang sudah diprogramkan dan bisa belajar sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan pengguna atau murid. Bahkan AI akan memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari dan lainnya berdasarkan hasil yang sudah Anda peroleh. Yang terakhir ada personalized learning. Penerapan teknologi ini sudah cukup umum ditemui. Personalized learning sebenarnya memiliki kemiripan dengan contoh teknologi AI lainnya. Pada intinya, teknologi AI ini memungkinkan para siswa atau pengguna mendapatkan layanan layaknya asisten pribadi. AI akan mengumpulkan data dari aktivitas belajar yang sudah dilakukan oleh pengguna dan kemudian akan memberikan alternatif solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. AI juga akan memberikan rekomendasi konten, memberitahu jadwal pelajaran pengguna, dan berbagai fungsi penting lainnya. AI akan belajar untuk mengoptimalkan secara belajar pengguna agar proses belajar bisa lebih baik dan efektif. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.